Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi kami, proyek penilaian akhir semester yang berjudul Program Sederhana Peminjaman Laptop Sekolah yang menggunakan metode link, list, dan searching. Sebelum saya membawakan materi ke peserta selanjutnya, di sini saya akan menceritakan program yang telah kami buat. Saya terinspirasi dari sekolah saya dulu, karena sekolah saya dulu pernah ada namanya peminjaman laptop, tapi itu untuk siswa yang kurang mampu atau siswa yang ingin mengikuti lomba. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Nurainun dan saya sendiri dan Sri Widodo. Tujuan program: siswa tidak perlu lagi menulis manual di buku mengenai biodata diri dan jenis laptop yang dipinjam. Cukup dengan memberi KTP atau kartu tanda pelajar kepada admin, maka proses bisa dipercepat dan disimpan di dalam memori komputer agar siswa tersebut tidak menyalahgunakan dalam meminjam laptop tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurainun. Selanjutnya ada algoritma peminjaman laptop atau langkah-langkah dalam peminjaman laptop. Oke, yang pertama ada siswa memilih laptop yang akan dipinjam. Jadi masing-masing siswa hanya dapat meminjam 1 laptop. Yang kedua, lalu siswa menyerahkan KTP, kartu tanda pelajar kepada admin humas. Yang ketiga, admin lalu menginput data siswa yakni NIS, nama, kelas, nomor HP, jenis laptop, dan batas waktu. Yang keempat, kemudian data dicetak lalu diberikan kepada siswa sebagai tanda bukti. Yang kelima, pada saat batas peminjaman berakhir, siswa mengembalikan laptop. Yang keenam, lalu admin akan menghapus riwayat SID dari siswa tersebut. Baik, kita masuk di flowchartnya ya. Flowchart yang kami bikin itu dimulai dari start lalu output. Outputnya itu yang pertama input data siswa, lalu yang kedua hapus data siswanya, yang ketiga tampilkan data siswa, 4 cari data siswa, dan 5 keluar. Lalu kita masuk setelah output, kita masuk ke input. Baik, yang tadi ada input, masukkan pilihan Anda. Pilihan Anda ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Misal jika kita pilih 5, 5 itu kan artinya keluar. Keluar menuju ke N langsung. Misal kita pilih nomor 1, input data siswa. Kita cari data siswa. Jadi ke sini 3, 2, 1, input data siswa. Setelah diinput, tekan enter ya. Input, nanti dia kembali ke sini. Masukkan pilihan Anda lagi. Setelah diinput, kita mau tampilkan. Jadi kita pilih 3. Outputnya dari input yang kita buat di sini, di input nomor 1. Data siswa saat ini. Lalu jika sudah di output, kembali lagi ke looping, ngeloop lagi ke masukkan pilihan Anda. Misal kita pilih 2 nih, menghapus data, kita lanjut ke 2 sini, data siswa dihapus beserta isinya. Sudah dihapus, tekan enter, kembali lagi, ngeloop lagi dia, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, kita tinggal tekan 5, maka aplikasi keluar. Nah, ini adalah tampilan daripada program kami, yaitu program sederhana peminjaman laptop sekolah. Di sini terdapat 5 pilihan menu. 4 menu tersebut menggunakan 2 metode, yakni 1-3 menggunakan metode link list. 1-3. Dan yang keempat, cari data siswa, itu menggunakan metode searching. Sebelum saya menjelaskan tentang source code-nya, ini kami akan menampilkan output ya, hasil dari program kami.
yaitu ada 5 pilihan menu yang tersedia. Kita coba nomor 1, input data siswa. Masukkan NIS 140 ya, 143. Masih scroll. Laptopnya Asus, tanggal waktunya tanggal 20 tahun 2022. Lalu input lagi, kita input data siswa yang kedua. Siswa yang kedua adalah Nur Ainun. Kita kasih tanggal 21. Jadi tanggal waktunya tanggal 21. Setelah saya meminjam, ada siswa lain yang meminjam. Oke. Setelah satu diinputkan, itu ngapa menanya lagi masukkan pilihan? Itu karena kami menggunakan sistem looping. Jadi ketika data menu yang sudah dipilih sudah diinput, itu ngeloop lagi, nanya lagi dia mau masuk pilihan berapa lagi. Nah, kita coba untuk tampilkan data, tekan 3. Nah, data siswa yang telah yang akan ditampilkan. Oke, enter. Nanya lagi mau pilih berapa, kita cari data siswa. Input NIS yang dicari. NIS yang mau dicari siapa? Nah, ini contoh NIS adalah saya sendiri. Nah, data yang Anda cari temukan. Tekan enter. Kita cari lagi, tekan 4. Nah, terus kasih input NIS yang salah. Yang ini ya, ini aja. Nah, data tidak ditemukan karena tidak ada yang NIS yang 240 ada. Tekan enter. Terus kita ke ini, hapus data siswa. Nah, NIS 240 dihapus datanya. Kenapa yang 4043 dihapus atau saya sendiri? Karena data yang dimasukkan duluan itu yang dihapus. Karena siswa yang meminjam duluan, terus siswa terus mengembalikan. Nah, siswa yang mengembalikan itu dihapus riwayatnya. Jadi seperti itu. Lalu kita tekan ini yang terakhir keluar. Seperti itu hasil dari program kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi source code. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari hasil yang Widodo jelaskan tadi. Di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang akan digunakan. Yang pertama itu include your stream. Itu untuk input output seperti kin dan code. Selanjutnya tuh include dan poinon.h itu untuk guess. Dan yang selanjutnya using namespace std agar setiap perintah tidak menambah state std. Ya, selanjutnya integer nr .no itu integer bilangan bulat dari NIS dan nomor HP. Selanjutnya struct node yaitu kumpulan dari beberapa variabel disimpan dalam node. Selanjutnya integer NIS atau nomor HP yaitu sama aja bilangan tadi yang bilangan bulat dari NIS dan nomor HP. Selanjutnya tuh string nama, mark atau tanggal. Ini mark ini laptop yang digunakan, kalimat untuk nama siswa, jenis laptop yang digunakan, dan tengah waktu. Selanjutnya struct node atau next itu pointer next. Selanjutnya awal sama dengan 0, red, temp itu pointer awal red dan temp. Saya Nur Ainun, di sini saya akan melanjutkan bagian script. Oke, yang pertama ada void input, fungsi dari input data siswa. Yang kedua
tab sama dengan unit atau node baru. Ada string merk atau variabel kalimat jenis laptop, string n atau variabel kalimat nama siswa, string tg atau variabel tenggat waktu. Cout miss untuk menampilkan miss lalu input datanya. Cout nama siswa untuk menampilkan data nama siswa dan menginput datanya. Cout jenis laptop menampilkan jenis laptop lalu input datanya. Cout tenggat waktu untuk menampilkan tenggat waktu lalu input datanya. Dan yang terakhir ada cout nomor HP untuk menampilkan nomor HP lalu input datanya. Temp pointer miss sama dengan nr, pointer temp untuk menampung data dari input data siswa, yaitu temp pointer nama sama dengan n, temp pointer HP sama dengan nomor, temp pointer merek sama dengan merk, temp pointer tanggal sama dengan tg, dan yang terakhir temp next sama dengan null. Skrip selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Widodo. Mohon maaf sebelumnya, kamera saya pada proses perekaman itu sedang gangguan, jadi di sini saya menggunakan rekaman suara saja. Baik, saya Sri Widodo. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Ainun. Yang pertama adalah fungsi dari void del, yaitu fungsi dari hapus data siswa. If awal sama dengan 0, cout data siswa tidak ada. Gets itu artinya jika tidak ada data yang diinputkan, maka akan muncul data siswa tidak ada. Lalu else jika tidak, temp sama dengan awal sama dengan awal pointer next, cout miss, temp pointer miss, dihapus beserta datanya, delete temp gets. Maksudnya adalah jika ada data siswa yang telah diinputkan, data siswa pertama telah diinputkan, maka data siswa yang pertama tersebut yang akan dihapus duluan. Dan ketika sudah dihapus akan muncul cout nis dari yang sudah diinputkan, dihapus beserta datanya. Baik, ini fungsi selanjutnya adalah void this, yaitu fungsi dari tampilan data siswa. Menu nomor 3 ya. If awal sama dengan 0, cout belum ada data siswa. Gets itu sama dengan fungsi yang di del sebelumnya. Jadi kalau tidak ada data siswa maka tidak ada yang ditampilkan, belum ada data siswa. Atau jika tidak, temp sama dengan awal, while itu ketika, temp tidak sama dengan 0. Jadi jika ada data, maka ini yang ditampilkan, nis, nama, nomor HP, jenis laptop, dan tenggat waktu. Dan itu mengikuti input yang pertama, jadi temp pointer next, temp pointer nama gitu. Gets itu untuk mengakhiri. Baik, ini masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi void cari, fungsi dari cari data siswa. Not temp sama dengan awal, in cari data, in ketemu sama dengan 0. If awal tidak sama dengan 0, maksudnya adalah misal kita mau cari data, itu harus sudah input dulu nisnya. Jadi kalau pas sudah ada, nanti ada muncul input nis yang dicari. Cin cari data menggunakan tipe bilangan integer, bilangan bulat dari cari data. While ketika temp tidak sama dengan 0 ya, berarti ketika ada inputan, maka ini yang muncul. Nama, nomor HP, jenis laptop, tengah waktu yang muncul karena sudah ada di input sebelumnya ketemu. Nah, jika if ketemu sama dengan 0, cout data tidak ditemukan, itu artinya misalnya kita salah ketik di bagian nis nih, nisnya kita ketik nih cin, nah kita ketik tapi salah pengetikan tuh, salah angka, nanti muncul data tidak temukan. Nah, lalu ada else cout belum ada data siswa, itu jika belum ada data yang diinputkan. Baik, kita masuk ke void fungsi yang terakhir, yaitu pilihan menu. Jadi di pilihan menu tuh terdapat variabel in, ch, dan nr. Nr tuh nis,
CH tuh kayak pilihan menunya, ya kan, 1 2 3 4 5 itu termasuk bilangan bulat. Di sistem CLS tuh kayak artinya sistem clear screen. Jadi habis di input clear, di input clear. Nah, di sini ada tampilan cout-nya nih, tampilan di programnya nanti. Nih tampilannya. Masukkan pilihan in CH tuh ya pilihan 1 sampai 5. Terus switch tuh kayak switch kan gonta-ganti gitu, mau 1 mau 2 3 4 5. Nah, loopingnya terletak di sini. Terus chest 1 tuh pilihan 1 input. Nah, input nih masuk di void input. Terus pilihan 2 del. Nah, dia masukin fungsi del. Jadi seperti itu. 3 dicari exit. Default, misalnya kita salah masuk ini, kita input nomor 6. Nah, yang muncul itu ini input yang Anda masukkan tuh salah. Jadi gets mengakhiri, tutup kurung, return. Oke, sekian dan terima kasih dari source code kami. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mencetak datanya. Baik, ini adalah hasil data setelah dicetak. Jadi ini ada sebuah struk ya, sebuah nota yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Struk tersebut berisi tentang tampilan data siswa, dimulai dari NIS, nama, nomor HP, jenis laptop, dan tenggat waktu. Terlihat di sini ada bahwa tenggat waktunya itu tanggal 20 bulan 10 tahun 2022. Itu adalah batas waktu untuk mengembalikan laptop tersebut. Jadi siswa harus mengembalikan laptop di waktu yang telah ditentukan.